Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada murid-murid kami yang telah hadir dan insyaallah menyimak dengan baik. Lebih khusus kepada yang aktif mengajukan pertanyaan, karena rajin bertanya tentu banyak ilmunya, banyak ini boleh dan banyak ini dapat. Dan juga kepada guru-guru kita yang hadir pagi hari ini, walaupun tidak semua yang datang. Barangkali kepada kepala-kepala nanti dapat mencek lagi absensi guru-guru kita yang memang tidak hobi untuk bersama-sama di hari Sabtu. Baiklah, pertanyaannya ada 10. Yang pertama daripada Hafizatul Husni 7L Putri. Ada orangnya, Hafizatul Husni. Dari mana Hafizatul Husni? Penampung, pelampung, dangung-dangung. Lubuk Basung, Lubuk Bas. Sorry ya, I'm sorry. Ini orang tua, bunda, atau ayah, atau kakek nenek daripada Hafizatul Husni Lubuk Basung. Ananda kita ini bertanya, apa hukum membaca Al-Fatihah sebagai penutup doa? Ya, Hafizah. Ya, syukran. Tafadhali, duduk. Makasih ananda kita Hafizatul Husni Lubuk Basung. Ringkas saja dijawabkan, karena ada sekian banyak perbedaan-perbedaan pemahaman dan sisi pandang daripada ulama-ulama kita, dan masing-masing pendapat tentu ada dasar dan dalilnya. Ada yang gencar sekali membid'ahkan, menyesatkan, menidakbolehkan. Ada yang mengasih kelonggaran dan ada yang mengambil jalan tengah. Berdasarkan sekian penjelasan para ulama-ulama kita, diambil kesimpulan. Di antara adab-adab berdoa adalah kita memulai doa itu dengan memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Kemudian berselawat atas Nabi dengan ucapan salawat yang benar. Setelah itu sebutlah nama-nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita mohonkan. Karena Allah itu mempunyai banyak nama. Walillahil asmaul husna. Kalau kita minta ampun, tentu yang kita sebut adalah Ghafur, Ghafar, Ghafir. Kalau kita minta rezeki, tentu yang kita sebut adalah Razak. Begitu seterusnya. Lalu bertawassullah. Disukai kita bertawassul, artinya kita memohon, kita meminta kepada Allah melalui jalan-jalan perantara amal saleh atau nama-nama Allah atau hal-hal yang lain yang memang kita diizinkan, disyariatkan itu. Di antara bentuk tawassul itu adalah meminta, memohon kepada Allah melalui ayat-ayat tertentu seperti Al-Fatihah. Ada orang sakit, lalu kita bacakan surah Al-Fatihah. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar si sakit itu disembuhkan. Lalu dikasih obat sama dia. Namanya bertawassul. Menjadikan Al-Fatihah itu sebagai sarana agar Allah mengabulkan doa. Contohnya begitu. Ada orang sakit, disengat kala atau
binatang berbisa di zaman Nabi. Nanti ukir-ukiran nanti. Kalau nantilah ukir-ukir. Ya. Kemudian ringkasnya ada seorang yang disengat binatang berbisa padang pasir. Kemudian salah seorang sahabat diminta untuk mengobatinya. Lalu dia bacakan Al-Fatihah ke air, ditiupkan ke situ, disuguhkan kepada orang yang kena bisa tadi, sembuh atas izin Allah. Berdasarkan itu, kita dibolehkan untuk membaca ayat-ayat tertentu yang memang ada dasarnya agar doa kita dikabulkan. Nah, bagaimana dengan Al-Fatihah? Biasa orang-orang mengawali doanya di tempat-tempat tertentu oleh orang tertentu dengan Al-Fatihah. Contohnya Al-Fatihah. Kemudian dibaca Al-Fatihah langsung, kemudian itu ada doa. Ada juga yang mengakhiri menutup doa itu dengan Al-Fatihah. Selesai berdoa, walhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah katanya. Bolehkah? Ulama-ulama yang memahami boleh berpegang kepada yang tadi, mengambil berkahnya, faedah dan manfaatnya, kita bertawassul agar doa kita diterima oleh Allah. Maka sebagian ulama-ulama, tidak satu hanya dua, banyak ulama-ulama yang membolehkan, bahkan menyukai kita membuka dan menutup doa-doa itu dengan Al-Fatihah. Tapi juga harus kita terima pendapat ulama, mereka tidak membolehkan karena tidak ada dalil dan alasannya, katanya mengakhiri doa dengan Al-Fatihah dengan sekian banyak alasan. Berarti ada dua yang saling bertolak belakang. Ulama-ulama ada yang mengizinkan, membolehkan atau menyukai, bukalah dengan Al-Fatihah, karena dengan Al-Fatihah itu ada sekian banyak puji-puji, sanjung-sanjung kepada Allah. Tapi Al-Fatihah bukan pembuka doa, cuman boleh dibuka, karena Al-Fatihah itu isinya memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Dan mereka juga mengatakan boleh mengakhiri doa dengan Al-Fatihah, menutup dengan Al-Fatihah. Tapi Fatihah bukan penutup doa, tapi boleh. Sementara yang lain yang gencar-gencar sekarang keluar di media, bid'ah katanya. Bid'ah tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya dan segala macam. Alhasil pertanyaan Hafizatul Husni kalau diajukan kepada Abi memilih, menyukai ulama yang menyatakan dibolehkan, disukai kita mengawali doa dengan Al-Fatihah atau menutupnya dengan Al-Fatihah atau di tengah-tengahnya Al-Fatihah. Apa dalilnya, apa alasannya, tidak mungkin disebutkan. Kita akan boleh memilih di antara sekian banyak pendapat dan menghormati, memuliakan beliau yang bersikukuh teguh yang tidak bolehkan menutup doa dengan Al-Fatihah. Demikian jawaban Hafizatul Husni. Kalau Hafizatul Husni suka dengan jawaban Nabi, pakai. Kalau tidak suka, jangan dipakai. Aman Hafizatul Husni? Halo? Lubuk basuh? Oke. Yang kedua, Amira Osmita Putri dan Sabrina Erifa. Omira dari mana? Oh, tidak nampak. Yang nampak saja. Sabrina dari mana? Ya. Alamatnya di mana? Bukit Tinggi. Ada ayah bundanya? Assalamualaikum, ya bunda. Omira dari mana? Oh, besar tonggak daripada Amiranya, tidak nampak. Tidak nampak. Penatlah Ustaz Bahran ini mengarahkan kameranya, nampak-nampak juga. Oh, sini dia. Nah, dari mana Omira? Padang Sedempuan, Padang Sebusua, Padang Panjang, Padang Kota. Di mana di Padang? Di Tebing.
Sajal, di mana Sajal? Lengkeng. Benteng. Cengkeng. Di cengkeng. Oke. Ayah bundanya ada? Ayah bundanya, Assalamualaikum. Ini anak kita, ayah bundanya, kakek inyiknya, neneknya, entenya. Yang pertama Amira Osmita Putri, yang kedua Sabrina. Pertanyaannya sama, kelas 7A. Apa hukum mempelajari bahasa Jepang atau bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa French atau bahasa Inggris, sedangkan kita belum bisa bahasa Arab, Abi? Bagus, makasih ya. Oh sudah duduk dah. Oh sudah. Al-Quran Allah turunkan dalam bahasa Arab, Quranan Arabian. Hadis-hadis Nabi itu sunnah Nabi SAW pun dalam berbahasa Arab. Ada penyebab kenapa kelas 8 putri tidak di depan duduk kata ustazahnya tadi. Rupanya ini penyebabnya. Karena kelas 8 putri jarang yang konsentrasi beberapa orang. Dia memang nampak dia. Kembali lagi ya. Al-Quran bahasa Arab. Dan dia adalah hudan. Petunjuk kita. Firman Allah Ta'ala. Untuk keselamatan dunia dan akhirat. Hadis Nabi atau sunnah Nabi juga bahasa Arab. Bacaan-bacaan, ucapan-ucapan, lafaz-lafaz tertentu dalam ibadah tertentu juga berbahasa Arab. Seperti bacaan salat, azan, iqamat, ketika haji. Ada bacaan ketika haji itu memang bahasa Arab, tidak boleh tukar. Dan ibadah-ibadah lainnya tidak ada berbahasa asing, berbahasa Arab. Dan bahasa Arab itu, kalau kita pahamlah, itu bahasa terkaya di dunia. Masalahnya sekarang, orang benci kepada orang Arab, atau sakit hati, karena Islam itu berasal dari sana dulu. Sehingga digembar-gemborkanlah rasa tidak senang dengan bahasa Arab. Dan karena umat Islam dijajah oleh bangsa asing, salah satunya dijajah bahasa yang menjadi bahasa Inggris, sehingga orang bangga belajar bahasa Inggris. Seakan-akan orang kalau sudah bahasa Inggris pintar dia, hebat dia. Pandai anak kecil bahasa Inggris, sudah ini dia. Siapapun yang punya keimanan, yang cinta dengan agamanya, dia pasti ingin berbahasa Arab. Karena Al-Quran yang dibacanya bahasa Arab. Hadis-hadis yang dibacanya bahasa Arab. Salat yang dikerjakannya setiap hari bahasa Arab. Zikir-zikir bahasa Arab. Bahkan doa-doa yang diajarkan Nabi bahasa Arab. Lalu bagaimana mungkin kita akan bisa memahami, mengerti, apalagi menjadikan dia pegangan hidup, kalau kita tidak belajar bahasa Arab? Minimal, paling kurang, kita belajar bahasa Arab agar apa yang kita baca dalam ibadah, hentikan itu. Dalam ibadah, zikir-zikir, lafaz-lafaz, doanya kita mengerti, minimal. Tidak perlu kita berbahasa setiap hari, berbahasa Arab di mana-mana setiap hari. Karena kita bukan orang Arab. Bahasa kita bukan bahasa Arab. Tetapi kita harus mengerti yang minimalnya. Tapi kalau pesantren ya wajib bahasa Arab. Kita sekarang sedang menggalakkan bahasa Arab. Nanti jangan pula jadi putri menjadi alasan, kata Abi tidak wajib.
Di mana-mana bahasa Arab. Enggak, wajib di pesantren wajib. Makanya kita izinkan Ustazah Sahra ke sini dan Sarah juga bahasa itu harus laki-laki yang masih belum nampak. Bagi seorang dai, seorang mubali, seorang ustaz, apalagi melabelkan dirinya ulama, dia wajib mengerti bahasa Arab. Minimal ilmu alatnya, walaupun dia tidak mampu bercakap fasih berbahasa Arab, tapi dia harus mengerti bahasa Arab. Karena ada yang pasif bahasa Arab, ada yang aktif. Yang pasif itu dia mengerti bahasa Arab, bisa membaca bahasa Arab, bisa membalik buku-buku berbahasa Arab, tapi dia tidak aktif. Ada yang aktif berbahasa Arab, tapi dia tidak paham dengan kitab-kitab klasik. Ini beda. Tapi bagi seorang ustaz, dai, guru, mubalik, penceramah, tidak mungkin dia tidak berbahasa Arab. Baginya fardu ain. Kalau tidak, jangan jadi ustaz. Minimal dia mengerti bahasa Al-Quran. Ini adalah penceramah. Tidak mungkin kita ceramah, tidak mungkin kita berdakwah, mengajak orang kepada agama Allah, lalu kita tidak mengerti bahasa Al-Quran. Tidak mungkin kita berdakwah dengan membaca terjemah, karena terjemah adalah terjemah. Belum tentu terjemah itu mewakili apa yang dipahami itu. Terjemah membantu kita untuk mengetahui arti. Ada kita lihat penceramah yang memang tidak ada bahasa Arabnya, tidak ada. Abi punya teman seperti itu, beberapa orang. Dia hanya memahami Quran itu dengan terjemah. Pernah kita diskusi, tidak mungkin, tidak mungkin. Baca hadis, cari terjemah hadis, lalu kita pahami hadis dengan terjemahnya, tidak mungkin. Itu terjemah. Bagaimana mungkin seorang mubali hebat berpidato, tidak mengerti dia nahwu saraf, tidak mengerti dia bahasa Quran, bahasa hadis. Bagaimana dia akan baca tafsir? Bagaimana dia akan mengupas hadis dengan syarahnya? Kita fikih semuanya berbahasa Arab. Walaupun dia tidak aktif, minimal dia harus pasif bahasa Arab. Tapi bagi orang awam harus berbahasa Arab, minimal bahasa Arab yang dipakainya untuk salat. Bahasa Al-Quran yang dibacanya, itu minimal. Ini pertanyaan beliau berdua ini bagus ini. Sebenarnya tidak boleh kita mendahulukan bahasa lain daripada bahasa agama. Tidak boleh. Karena kita salat setiap hari. Kita kan sudah ini, setiap sore, hampir setiap sore kita belajar di sini, memahami bahasa yang kita pakai dalam salat. Ternyata tidak semua juga bahasa pandai sini. Justru ketika Abi menerangkan, banyak juga yang bermain, bergelut-gelut. Para itu kita baca dalam salat. Termasuk ustazah dan ustaz kita. Bagi yang latar belakangnya tidak pesantren atau tidak madrasah, wajib bahasa Arab. Bahasa Arab minimal, bahasa Arab ibadah. Bahasa Arab minimal, bahasa Arab Quran. Tidak ada cerita. Kenapa tidak ada cerita? Lalu bagaimana kita paham dengan agama kita? Apa yang kita baca? Tidak mungkin. Dan itu tidak boleh dianggap sepele. Paling kurang bahasa Al-Quran dan bahasa ibadah. Kita tidak wajib mendalam-dalami bahasa Arab bagi orang awam. Ahli logah tidak penting. Sampai S2, S3 tidak penting. Itu bagi orang yang bertafakuh. Tapi mengenal bahasa Arab dasar, bahasa Quran dan hadis, wajib. Tidak fardu kifayah, wajib setiap individu kita mengetahui bahasa yang kita pakai untuk beribadah. Bagaimana hukumnya mendahulukan bahasa asing? Berarti kita sudah mendahulukan bahasa manusia daripada bahasa Quran. Ayo, kelas 8. Ayo, jangan lari-lari juga belajar bahasa Arab. Keluar.
Sore sudah kita pilihkan guru terbaik untuk nahwu saraf. Tidak ada yang mau. Tinggal 7, 8, berapa orang? Nyesal. Yang lebih kita sesalkan, da'i mubalih tidak mau belajar nahwu saraf, tapi dia aktif berceramah. Abi bukan pintar bahasa Arab. Abi tidak pasif, tidak aktif bahasa Arab. Tidak ahli nahwu saraf, tapi sikit-sikit bisalah. Kalil-kalil, detail-detail bisalah. Tapi bagaimana mungkin juru dakwah, mubalih, khatib, ustadz lagi, kondang lagi. Dia hanya pandai membaca terjemah Quran atau tafsir terjemah atau hadis terjemah lalu dia dakwah. Sesat orang nanti. Itu susahnya. Jadi kalau antum ingin jadi juru dakwah, jadi mubalih, apalagi jadi ulama, wajib belajar bahasa Arab. Dimulai dengan bahasa percakapan dan ilmu alat. Tidak bisa tidak. Enak belajarnya. Kalau sudah dapat rasanya, belajar nahwu saraf itu luar biasa. Tanyalah sama Ibu Ira. Ya, Bu Ira ada. Atau Bu Salmi, Ustazah Salmi, tanyalah. Enak. Kalau hatinya fokus. Ini pertanyaannya, apa hukumnya kita mendulukan bahasa asing? Berarti kita sudah meremehkan, menyepelekan bahasa agama. Kira-kira bagaimana jawabannya nanti di akhirat? Kok bahasa karya manusia, tidak bahasa agama, tidak bahasa syariat, tidak bahasa Quran, tidak bahasa hadis, kok kamu lebih pintar? Cari jawabannya untuk ditanya oleh Allah nanti di akhirat, andaikan begitu. Ini bagus nih pertanyaan si Amira dan si Sabrina. Belajarlah bahasa Arab minimal. Saya tidak akan menyambung sekolah kepada ke Arab Saudi sana, ke Madinah atau ke Mesir atau ke Yaman, tidak. Saya tidak akan menyambung. Saya tidak akan masuk perguruan tinggi Islam, karena juga ada guru-guru kita yang mengasuh anak kita untuk masuk umum setelah ini. Sedih gitu. Anak pesantren jangan diarahkan untuk semata-mata masuk sekolah pendidikan umum. Arahkan jugalah mereka kepada untuk jadi orang yang guru dalam agamanya. Saya rasa begitu. Siapapun yang jadi guru tidak akan terlunta-lunta. Ada kelas 12 yang sering kali pergi dengan Abi setiap ngaji malam. Putri 2 kali seminggu. Ada dialog. Minta pendapat kepada Abi. Maunya kemana kami ini Abi? Abi pesankan, jadi guru lah. Guru adalah amal terbaik sepanjang masa. Orang kalau guru tidak akan ada yang tidak bisa bekerja. Tidak ada yang terbaik sebagai guru. Kalau Anda berbakat jadi guru, asuh bakat itu. Kalau betul-betul bakat jadi guru, tidak ada. Semua menantinya. Kembali kita ke sini lagi ya. Bahwa di pesantren kita sebetulnya wajib berbahasa Arab, tapi belum terlaksana wajibnya itu. Kita minta itu guru-guru kita yang berbasis bahasa Arab atau tamak di Arab, ya tekatkan kita untuk terus melayani anak berbahasa Arab. Kemauan saja tinggal lagi. Kemauan saja. Dan pertanyaan daripada berdua ini, kita ulang pertanyaannya. Apa hukum mempelajari bahasa Jepang? Boleh. Bahasa Korea? Boleh. Bahasa Cina? Boleh. Bahasa Rusia boleh, bahasa Prancis boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa apapun boleh. Karena mengerti bahasa orang kita tidak akan ditipunya. Manarapa siapa yang mengerti memahami bahasa suatu kaum, dia akan selamat daripada perdayaan dan tipuan mereka. Boleh. Dalamilah. Bila perlu bahasa Cina sekarang dalami, karena Cina menguasai dunia. Dalami bahasa Cina. Cuman jangan tinggalkan bahasa agama. Jangan nomor 1 kan yang nomor 10.
peluang kita ada. Ini murid-murid ini. Sore sudah dicarikan guru spesial. Bahkan di Putih sudah ada guru spesial untuk belajar bahasa Arab dan belajar nulis Arab. Ternyata tidak semua minat. Lebih tekankan jawabannya, kita wajib belajar bahasa Arab minimal mempelajari bahasa yang kita pakai dalam ibadah. Bahasa yang kita pakai ketika membaca Quran, baca hadis, minimal. Walaupun tidak ahli bercakap, tidak sepasi orang Arab, tapi kita harus mengerti apa yang kita baca. Bagus, siapa namanya? Amira dan Sabrina. Silakan belajar bahasa apa saja, tapi jangan tinggalkan mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa ibadah. Fahim tum? Gus. Putri, fahim tunna? Fahima? Fahimna, bukan fahima. Ada fahima di sini. Yang ketiga, Adini Hayatul Husna dan Atikah Nafisa. Adini, halo. Adini dari mana? Bukit Tinggi. Ya. Ada ayah bundanya? Halo? Ayah bundanya ada? Salamlah sama ayah bundanya. Atika? Ada Atika? Atika? Tidak ada juga. Oh. Atika itu murid di sini. Atika murid di sini. Oh iya, kelas berapa dia? Kelas 10. Ada di masjid ini? Hidup dia? Sehat dia? Ada punya wajah? Nampakkan wajahnya. Oh, biarlah. Di garis bawahi saja ya, di garis bawahi. Rupanya wajahnya tidak punya. Ana pernah dengar jika Palestina mereka kiamat semakin dekat. Silakan dulu Adini. Apakah orang Palestina yang meninggal atau korban akibat perang itu syahid? Dua pertanyaannya ya. Semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, kiamat sudah dekat. Nanti gambarin. Simpan gambar. Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Berarti ketika beliau diutus sudah berada di akhir zaman. Jarak antara Nabi Muhammad dengan kiamat segini. Ya. Tanda-tanda kiamat dua. Yang disebut dengan asyrat, imarat, amarat, dan alamat. Pemakaiannya berbeda-beda nanti. Orang terjemahkan ke bahasa kita tanda-tanda, isyarat-isyarat, indikasi-indikasi yang menunjukkan kiamat itu semakin dekat dan semakin dekat. Ada tanda-tanda kecil, sugro, tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar, kubro. Sekarang yang kita jelaskan apa itu kiamat. Kiamat itu bubarnya kehidupan dunia, berakhirnya alam ini. Kiamah namanya. Qiyamah, qiyam. Berdiri tegaknya titah Allah. Terlaksana dan terjadinya. Hancur bubar berakhirnya alam ini.
dan masuk kepada fase alam berikutnya, nama kiamat. Sering disebut dengan sa'ah. Sa'ah khusus untuk hancurnya alam. Kalau kiamat semenjak hancur alam sampai surga neraka. Nah, kiamat itu makin hari makin dekat. Indikasi, petunjuk, tanda-tanda semakin dekat banyak. Ada yang sugra, ada yang kubra. Yang sugra, yang kecil-kecil itu banyak, lebih 100. Bahkan sudah disusun buku-buku oleh ulama dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Kadang-kadang itu menjadi bahan bagi ustadz-ustadz dalam mengaji. Makin banyak peristiwa, makin banyak kejadian, selalu mereka kaitkan dengan kiamat. Apalagi kalau peristiwa itu terjadi di Timur Tengah, Arab Saudi, semuanya diarahkan ini kiamat. Tanda kiamat itu bukan hanya di Arab Saudi, bukan hanya Timur Tengah. Di negeri kita juga ada tanda kiamat. Karena tanda kiamat itu ada di mana-mana. Apa tanda kiamat kecil? Itu tanda-tanda, isyarat-isyarat, petunjuk-petunjuk, indikasi-indikasi kiamat itu sudah dekat. Namanya tanda kecil. Apa tanda besar? Kubra, isyarat, tanda, alamat, indikasi kiamat sudah sangat dekat sekali. Ada 12 tanda kiamat yang sangat dekat sekali. Namanya tanda besar. Atau 10. Nah, sekarang berkaitan dengan Timur Tengah, Palestina. Ada sekian riwayat dan hadis. Jika Palestina merdeka, jika Palestina menang, kiamat sudah dekat. Tidak pun Palestina menang, kiamat sudah dekat. Hadis-hadis yang mengarah kepada tanda Palestina merdeka, tanda kiamat, diselidiki, diteliti oleh para pakar hadis. Hadisnya tidak bisa dijadikan dasar, pegangan kuat, karena lemah katanya. Tapi yang pasti, kiamat itu semakin dekat. Dan gejolak-gejolak terjadi di Timur Tengah itu sebagian tanda kiamat. Di Indonesia pun banyak tanda kiamat. Banyak perempuan-perempuan yang bertelanjang, tanda kiamat. Banyak terjadi pembunuhan, perampokan, tanda kiamat. Ramai pasar-pasar, tanda kiamat. Banyak masjid-masjid yang megah-megah, tanda kiamat. Banyak tanda kiamat. Jadi tanyanya, apakah merdeka Palestina, kiamat sudah dekat? Iyalah. Tapi bukan lantaran Palestina merdeka tanda kiamat. Tidak. Karena Palestina itu akan merdeka nanti, akan bebas nanti dari Yahudi. Sampai Yahudi itu kalah. Bahkan di mana Yahudi bersembunyi, mereka tidak akan bisa luput. Sampai-sampai kalau mereka bersembunyi di balik batu atau pohon atau batu itu yang bicara, ini Yahudi ada di belakang saya. Kapan? Ya, sudah dekat kiamat. Cuman hadis yang menyatakan Palestina merdeka, tanda kiamat sudah dekat, hadisnya dikategorikan lemah. Paham maksudnya? Apakah orang yang mati di Palestina mati syahidkah? Kalau dia muslim, kalau dia mukmin, dalam keadaan berbuat baik, mati dia kena bom atau peluru nyasar, atau memang ditembak, atau memang disiksa. Jika dia mukmin, matinya dianggap mati syahid. Jika mereka ikut bertempur berperang melawan orang kafir yang akan menguasai negeri mereka, yang akan menjajah negeri mereka, yang akan menghancurkan akidah dan keimanan mereka, ikut berperang, mati syahid dunia akhirat. Tapi kalau dia hidup di Palestina, kena bom, kena runtuhan bangunan, kena bakar, kena sisa, syahidnya syahid akhirat. Ada orang kafir di situ, misalnya. Ada orang tidak beriman di situ, kena bom, dia tidak syahid, mati saja dia, karena dia tidak mukmin. Nah, syahid dibagi 3. Syahid dunia akhirat, syahid dunia, syahid akhirat. Ringkasnya,
Kenapa orang namanya syahid? Secara bahasa syahid itu saksi, syahadah persaksian, syahid yang menyaksikan, syuhada jamaknya. Kematian orang yang jihad fisabilillah di Palestina kah atau di manakah jihad fisabilillah, mempertahankan, memperjuangkan agama Allah, membelanya dengan niat yang ikhlas, maka kematiannya disaksikan dan dipersaksikan, disaksikan oleh Allah karena Allah Maha Penyaksi, disaksikan oleh para malaikat yang hadir, dan disaksikan kematiannya oleh bumi. Bumi kita ini namanya syahidah. Boleh dilempar? Boleh? Enggak. Perhatikan ya. Bumi yang kita pijak ini namanya syahidah, penyaksi. Dan bumi kita ini nanti jadi saksi. Orang yang mati gugur di medan perang, bumi menyaksikan kematiannya. Alam menyaksikan kematiannya. Surga menyaksikan kematiannya. Allah menjadi saksi atas kematiannya. Dan Allah persaksikan kematiannya dengan ampunan dosa dan layak masuk surga. Maka jadilah dia syahid. Dunia akhirat. Kenapa namanya dunia akhirat? Di dunia orang yang mati syahid di medan perang itu fisabilillah, jenazahnya secara hukum dunia tidak dimandikan, dikapani dengan baju yang lekat di badan, kalau kurang ditambah, tidak disalatkan karena dosanya sudah diampuni, langsung dikuburkan di mana dia meninggal, di medan pertempuran, kalau bisa kubur di situ. Salat orang yang sedang berperang di medan jihad itu, satu kali salat di situ sama dengan sejuta kali salat di tempat lain. Tempat suasana keadaan yang terbaik untuk salat di medan pertempuran jihad fisabilillah. Satu kali salat diimbangi dengan sebanding atau seimbang dengan sejuta kali salat di masjid yang lain. Kalau di Masjidil Haram, satu kali salat di situ sama dengan 100.000 kali salat di tempat lain. Di Masjid Nabawi, satu kali salat di situ sama dengan 1.000 kali salat di masjid lain. Di Masjid Kuba, satu kali salat di situ sama dengan umrah nilainya. Itu beda-bedanya. Salat di Masjid Darul Ulum nilainya dapat ilmu di sini. Namanya ulu. Nah, sekarang syahid lagi. Secara hukum dunia, orang yang mati syahid, jenazahnya diperlakukan seperti itu. Tidak dimandikan, dibungkus dengan darah-darahnya, karena darah itu nanti harum di akhirat. Kalau kurang kainnya, tambah dengan lain. Tidak disalatkan, dikuburkan. Secara dunia, di akhirat dosanya habis, dia tidak dihisab, langsung masuk surga, dan dia bisa menolong, memberikan syafaat kepada keroga-keroganya. Itulah nanti di akhirat balasan orang syahid, sehingga bernama syahid dunia akhirat. Lalu ada syahid dunia, dia mati di medan perang, jihad fisabilillah, melawan orang kafir atau musyrikin. Cuman niatnya, motivasinya, tujuan berperang untuk mencari nama, supaya dikatakan pahlawan, supaya viral, supaya naik dari bahu ke mana nih, lengan ke bahu, dari bahu ke, itu motivasinya, itu niat. Atau karena hamiyah, asabiyah, membela kelompok, membela golongan, perang dia. Nah, orang yang niatnya salah, motivasinya tidak benar ketika perang fisabilillah, namanya syahid dunia, tapi tidak ada akhirat. Apa maksud syahid dunia? Secara hukum dunia, jenazahnya diselenggarakan sama dengan orang mati syahid. Perhatikanlah, rasanya antum perlu keterangan ini, ya.
Secara hukum dunia, bangunkan. Secara hukum dunia, jenazahnya diselenggarakan sebagaimana orang mati syahid betulan. Tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa, bahkan dia bisa masuk neraka. Karena kematiannya bukan mati syahid, matinya berperang kena ria. Karena ingin pamer, ingin naik pangkat, ingin membela golongan, ingin membela kelompok. Maka itulah orang yang pertama-tama kali diantaranya yang dilemparkan ke neraka. Orang ini namanya syahid dunia. Secara dunia jenazahnya disenggarakan seperti orang mati syahid, tidak dikapani dengan kain itu, tidak dimandikan, tidak disalatkan. Siapa yang mengetahui dia syahid dunia? Allah. Hanya Allah lah yang tahu niat orang, motivasi orang, tujuan orang. Sama dengan hadir kita di sini, hanya Allah yang tahu apa niat kita datang ke sini. Duduk di sini, di jam ini, di sana, hanya Allah yang tahu. Abi guru-guru tidak tahu. Kalau niat Anda betul, tujuan Anda betul, mencari ilmu, duduk di rumah Allah, menambah bekal dan segala macam, tercatat sebagai pahala. Tapi kalau terpaksa, lantaran dia upset, lantaran takut kena SP, ya sudah habis, tidak ada nilainya. Paling-paling penat duduk di sini saja. Paling-paling mengkurap hatinya melihat lama betul selesai. Ya. Kemudian ada syahid akhirat. Apa syahid akhirat? Dia tidak mati perang, tidak mati di medan jihad, tidak mati di fisabilillah, karena tidak perang. Cuma mati lantaran penyebab tertentu, alasan itu. Perempuan yang mati ketika nifas, ketika melahirkan, syahid. Namanya syahid akhirat. Mati sekarang kita di masjid ini, niat kita lurus betul mengharap ridha Allah, sedang beribadah, sedang menuntut ilmu, jatuh bom, nyasar bom si Ajo Bidan di sini. Mati kita, mati syahid. Karena mati sedang beribadah, mati sedang menuntut ilmu. Ilmu yang kita tuntut adalah ilmu syar'i. Mati tenggelam, mati terbakar, mati kena reruntuhan, mati kena sakit parah, sakit menahun, mati kena TBC, semuanya mati syahid. Jadi syahid apa? Syahid akhirat. Apa bedanya? Syahid akhirat nanti di akhirat dia mendapat keringanan-keringanan, balasan-balasan luar biasa. Di dunia jenazahnya diselenggarakan sama dengan orang biasa. 3 syahid. Bisa dipahami? Ini yang bertanya, bisa dipahami? Syahid dunia, akhirat. Syahid dunia, syahid akhirat. Orang tua kita sakit parah, sakit TBC, sakit jantung, sakit paru, sakit lambung. Sabar, tabah dia, sudah bertahun-tahun sakit, mati dia, syahid akhirat. Kenapa? Di akhirat nanti dia mendapat balasan yang luar biasa atas kesabarannya menanggung derita, ampunan dosa. Di dunia diselenggarakan jenazahnya model orang mati biasa, bernama dia syahid akhirat. Yang syahid dunia, dia mati di medan jihad, mati di medan perang, tapi niatnya, motivasinya, tujuannya datang ke jihad itu untuk keduniawian. Secara hukum dunia dia syahid dunia, jenazahnya diselenggarakan sama dengan orang yang mati syahid. Tapi di akhirat dia tidak mendapat apa-apa, bahkan bisa masuk neraka. Syahid dunia akhirat itu tadi, jenazah dia pergi berperang, jihad fisabilillah melawan orang kafir, niatnya ikhlas, mati dia. Secara dunia jenazahnya diselenggarakan seperti itu, tidak dimandikan, dikapani dengan kainnya, ditambah, kemudian tidak disalatkan, kuburkan. Di akhirat dia mendapat ampunan dosa, mendapat derajat tanpa hisab, masuk surga, bisa memberi syafaat. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ananda kita yang tidak mau menampilkan diri tadi, si Atiqah Nafisa. Orang yang mati di persina, ada yang mati syahid, ada yang tidak mati syahid, tergantung orangnya. Ya, oke jawabannya. Naila
putri. Naila putri. Kelas 7G. Itu dia. Ustaz Bahran, Naila. Naila dari mana? Kromosom. Aur kuning. Aur kuning. Nah, ya. Ada ayah bundanya? Assalamualaikum ayah bunda. Naticia Kairia. Naticia Kairia. Dari mana? Sawah Lunto. Sawah Lunto. Ada ayah bundanya? Halo, assalamualaikum ayah bunda. Di sini Ananda, Naticia. Ini Abi yang babai-babaian itu. Assalamualaikum. Apa bos? Ini ayah bunda Naila, ayah bunda Naticia, 7G. Putri ini ya? Ya, silakan duduk. Tanya mereka berdua, kita akan melaksanakan salat jenazah atau salat sunnah. Tapi kita tidak tahu niatnya. Misalnya, ketika kita akan salat jenazah, kita tidak tahu niatnya, tapi kita tetap salat jenazah mengikuti imam. Apakah sah salat kita? Itu pertanyaannya. Ya, bagus. Ini mau disalatkan nih, yang tidur-tidur ini mau disalatkan. Mau? Jangan mati dulu, cepat bangun. Orang tidur itu mati. Yang bermain, yang bergelut, perhatikan. Kajinya niat ini. Niat. Nah, ini perhatikan sungguh-sungguh niat ini. Banyak orang tertipu, terjebak karena tidak mengerti apa niat. Niat itu amalul qalbi mahdhah. Niat itu amalan perbuatan hati. Mahalluha fil qalbi. Tempatnya di hati. Sampai situ paham? Niat itu amalan hati, perbuatan hati. Tempatnya di hati. Paham? Ada paham? Kelas 8 ada paham? 9. Kelas 7. Putriana. Ada paham Putriana? Oh, enggak ada Putriana. Putri ada paham? Putri ya. Apa itu niat? Secara sederhana, niat itulah qasdu syai'. Qasdu, bermaksud, berkeinginan, berkehendak untuk melakukan sesuatu. Berkeinginan, berkehendak, atau juga bertekad, azam untuk melakukan sesuatu, apapun itu sesuatu, namanya niat. Ditambah lagi disertai dengan perbuatan, muqtarinan bi fi'lin. Yang berniat, Nafira, perhatikan, Nafira. Entah ya Nafira namanya tak tahu. Yang berniat, yang berkeinginan, yang bertekad, yang berkehendak, yang bermaksud adalah hati. Berarti dia amalan hati, perbuatan hati. Tidak ada hubungannya sangkut pautnya dengan lisan. Fahim tuh? Fahim tuh? Lalu sebagian ulama kita, seperti ulama-ulama bermazhab Syafi'iyah, dalam kitab-kitab mereka, seperti kitab Fathul Mu'in misalnya, diurai dalam kitab I'anatul Talibin,
yundabu binutqihi, dinadabkan, disunatkan melafazkannya. Karena melafazkan, membaca niat itu dapat menguatkan, membantu hati. Itu alasannya. Kemudian disusunlah lafaz-lafaz yang akan diucapkan, dibaca ketika kita akan berniat. Membaca niat itu namanya talaffuz bin niat. Dibuatlah niatnya. Sengaja aku salat zuhur 4 rakaat berjamaah adaan lillahi ta'ala. Contohnya begitu. Lalu bahasa Arabnya dibikin. Apa banyak? Usalli salataz zuhri 4 rakaatin dan seterusnya. Itu tidak niat. Bacaan yang dibaca untuk menyatakan niat kita. Bisa ditangkap maksudnya? Ini kelas 7 paham maksudnya? Ada? Paham? Oh, enggak. Memperhatikan saja belum paham, apalagi tidak memperhatikan. Habis contohkan begini. Minum. Ada berniat Abi akan minum? Ada? Apakah Abi membaca? Lalu di mana niat letaknya? Haruskah Abi tahu bahasa Abi berniat akan minum? Tapi kalau Ustaz Rizal bertanya, mau apa Abi? Aku sengaja minum. Baru Ustaz Rizal tahu bahasa Abi ingin minum. Apakah setiap amalan ibadah itu harus ada bacaan? Kalau Nabi mengajarkan tidak ada bacaan, kecuali hanyalah haji. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, itu haji. Maka kata ulama-ulama sebagiannya, tidak ada lafaz, tidak ada ucapan, dan tidak ada bacaan yang akan dibaca, diucapkan ketika kita akan melakukan sesuatu. Karena niat itu bukan bacaan, niat adalah di hati. Cuman, yang tadi jangan salah paham. Sebagian ulama-ulama, diantaranya ulama mazhab Syafi'i, menyatakan disunnahkan atau disukai, dianjurkan kita membaca bacaan niat untuk menguatkan, mengokohkan, memantapkan hati kita untuk beribadah. Tetapi tetap mereka mensepakati bahwa niat adalah amalan hati, perbuatan hati, tempatnya di hati. Nah, sekarang masuk kita sini. Kata yang bertanya, si Nailah dan si Natisia, kita mau salat jenazah. Kita tidak tahu niatnya. Nah, ini yang perlu diluruskan. Barangkali tidak tahu bacaannya. Apa bacaan mau salat jenazah ya? Tidak dapat, tidak tahu. Tapi berniat ada. Kenapa berniat ada? Datang ke masjid. Ngapa orang di masjid? Mau salat jenazah. Laki perempuan. Datang kita ke masjid itu sudah niat. Keinginan, kemauan, kehendak kita, azam kita, tekad kita untuk melakukan itu ada niat. Lalu sebagian ulama membikinlah lafaz yang akan dibaca ketika kita akan bekerja. Kalau bahasa kitanya, sengaja aku salat jenazah berjamaah-jamaah, perempuan laki-laki, karena Allah Ta'ala. Itu bacaan yang dibaca dan yang disusun orang untuk menyatakan dia berniat. Oleh sebab itu, tanya si Naila dan si Natisia, kalau kita tidak tahu bacaannya, cuma kita ingin salat jenazah, sahkah? Sah. Karena kita sudah berniat. Apa itu niat? Keinginan, iradah, atau kasat, bermaksud, menyengaja.
Di depan Ustadz Mukarram itu, yang ribut, yang bergelut. Sebelah kanannya. Lihat sajalah, yang gagah itu. Dulu gagah, sekarang tidak gagah karena dia bergelut. Tanya, kita mau salat jenazah, kita ingin salat jenazah. Ingin mau salat jenazah itu niat namanya. Cuma tidak tahu apa bacaannya, tidak masalah. Tidak dapat bacanya, tidak masalah. Karena niat bukan bacaan. Dan bacaan bukan niat. Yang niat itu keinginan. Atau maksud. Kehendak. Tekad kita untuk melakukan sesuatu perbuatan, niat. Dibaca atau tidak. Jadi harus bedakan ini. Bukan melarang membaca, tapi membedakan. Itu dia ada usali-usali. Untuk antum ketahui, sekarang ada ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang kebetulan mereka anti bacaan. Banyak terjadi di media-media. Ya sabarannya. Membaca-baca niat, mengucap-ucapkan, melafaz-lafazkan niat adalah bid'ah. Kullu bid'atin dalalah, kullu dhalatin finnar. Sesat. Bid'ah, sesat. Akan ada kalimat seperti itu antum dengar. Karena mereka memahami yang niat itu bukan bacaan. Bacaan itu karangan manusia katanya. Karena Nabi tidak pernah mengadakan bacaan. Kita letakkan di situ dulu posisi beliau-beliau yang mulia ini. Kita hanya menjelaskan beda niat dengan bacaan. Ke sini tadi ada berniat? Ada berniat? Ada membacanya? Sengaja kami datang ke Masjid Darul Ulum Abi Center di jam 7 karena sudah ada pengumuman di masjid kalau terlambat kena hukum lillahi ta'ala. Ada baca itu? Tapi ada berniat. Itulah bedanya. Wes, Naila, siapa? Oh, Naila. Paham? Naila? Nanti ya, sudah. Yang ke 5, Raisa Humaira. Nama gelar istri Nabi Humaira. Dari mana Humaira? Matur. Salo. Baso. Ya, matur di sana baso. Salo lewat baso. Ya, ini baso juga ya. Kelas 7 L. Ada ayah bundanya? Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Oh, tidak mau dia ayah bunda, tidak mau dia. Tapi makasih sudah berdiri ya. Tanya Raisa, bagaimana bisa kita menentukan bahwa puasa seseorang itu ikhlas atau tidak? Itu tanyanya. Apakah sah puasa yang kita lakukan jika terpaksa dan dipaksa model di Abi Center ini? Jawab. Itu pertanyaannya. Hebat ya. Halo. Niat berbeda dan ikhlas. Apa? Niat berbeda dan ikhlas. Tadi niat sudah kita baca. Ikhlas itu bahasa kitanya bersih, murni, tidak bercampur. Kha, lam, sad, bersih, murni, tidak bercampur, terlepas, terbebas. Itu namanya khalasa, khalam sad. Dirubah patronnya, wajannya. Akhlasa yukhlisu, ikhlas, memurnikan, menghilangkan campuran, membersihkan, membebaskan dan melepaskan, ikhlas. Lalu kalau kita gabung dengan niatnya ikhlas, berarti tujuannya, maksudnya, keinginannya, kemauannya, kehendaknya murni.
bersih, tidak ada campuran kecuali hanya mengharap ridha Allah dan balasan Allah. Ikhlas namanya. Maka dibagi dualah niat. Ada yang ikhlas, ada yang culas. Halo? Halo? Ada yang ikhlas, ada yang culas, ada yang malas. Niat yang ikhlas adalah maksud kita, keinginan kita, kehendak kita, tekad kita untuk melakukan suatu ibadah seperti puasa murni, murni, bersih, tidak ada campuran, terbebas daripada maksud lain itu, kecuali hanya mengharap ridha dan balasan Allah. Namanya ikhlas. Yang tahu ikhlas tidak ikhlasnya kita adalah Allah. Kita tidak bisa menilai orang ikhlas dan tidak ikhlas. Itu rahasiamu dengan Tuhan. Saya ikhlas ini, belum bisa kita nilai dia ikhlas. Lillahi ta'ala, belum tentu kita bisa nilainya lillahi ta'ala. Karena masalah ikhlas adalah amalan hati. Ikhlas, amalan hati. Jika niat kita, jika maksud kita, tujuan kita memang betul-betul murni, tidak ada maksud tujuan lain, hanya mengharap ridha Allah, mardatillah, ibtigha'a wajhillah, dan mengharapkan thawaban, balasan Allah di akhirat, ikhlas dia. Orang ikhlas tidak memandang, tidak melihat pendapat orang lain, nilai orang lain. Tidak, dia hanya murni mengharap ridha Allah. Ikhlas. Ikhlas itu sulit, tapi harus ada. Bagaimana kita mengetahui ikhlas tidak ikhlasnya orang berpuasa? Tidak bisa kita tahu. Tidak bisa. Kita hanya mengetahui yang lahiriah. Nahnu na'lamu bizawahir. Kita tahu yang nampak-nampak saja, yang lahir-lahir saja. Kemudian bagaimana bisa kita menentukan bahwa puasa seorang itu ikhlas atau tidak? Tidak bisa kita tentukan. Yang bisa kita lihat cuma dia berpuasa. Dia tidak mengerupat, dia tidak mengerutu, dia tidak marah-marah, tidak kesal ketika disuruh puasa Senin Kamis. Kemudian lagi dia tidak menyebut-nyebut, tidak membangga kepada siapa-siapa. Secara lahiriah kita dapat dia ikhlas. Secara lahiriah kita nilai dia ikhlas, tapi yang sebenarnya Allah yang tahu. Lalu bagaimana hukum puasa dipaksa atau terpaksa? Inilah masalahnya ini. Mula-mula dipaksa. Ibadah itu mula-mula dipaksa. Anak kecil umur 7 tahun dipaksa untuk salat. Muru auladaku. Suruh anakmu untuk salat. Dipaksa itu. Umur 10 tahun enggak juga. Abna. Anak-anak itu sudah berumur 10 sinin, berumur 10 tahun dipukul. Kan dipaksa. Mula-mula dipaksa. Karena melaksanakan kewajiban itu berat. Setan dan iblis menghalang, merintang. Nafsu tidak ingin, dipaksa. Mula-mula terpaksa. Dipaksa, terpaksa. Lalu biasa, sudah menjadi biasa. Kemudian lahirlah suka dan cinta. Kemudian lahirlah duka. Apa duka? Duka kita kalau tidak beribadah. Nah, kalau sudah sampai ke tahap itu, berarti antum sudah ikhlas dalam beribadah. Mula-mula dipaksa. Kenapa dipaksa? Kita tidak biasa puasa. Tiba di Putri bangun jam 4. Nah, tadi Abi bangun jam 3. Belum ada hiruk di belakang. Biasanya berbunyi-bunyi di belakang. Jam 3 tidak ada beribut-ribut. Ada, tapi suaranya kecil. Dipaksa. Seminggu di sini dipaksa terus. Setiap Kamis malam dipaksa membaca surat apa? Surat Kahfi.
Kemudian jam setengah 10 sudah baca lagi zikir akan tidur. Jam 10 tidur semua. Bangun lagi jam 3. Tidak ada istirahat. Itu pula bicaranya sama orang tuanya. Tidak ada istirahat. Pagi-pagi sudah apel lagi. Apel bahasa. Penilaian kamar terbersih. Kamar terjorok. Tadi kamar terjorok, kamar kosong sekian. Terdengarlah, kan pakai mic. Kesal kita melihat ustazahnya. Marah-marah saja. Dibongkarnya kesalahan kita. Kesal lagi ya. Dipaksa, ya dipaksa. Bangun Kamis, paksa. Mula-mula berat. Lama-lama terbiasa. Lama-lama menjadi suka. Kemudian cinta. Sehingga ada yang hilang. Ada yang sesuatu yang apa ya? Kok aneh ya? Kalau sudah sampai ke situ berarti antum sudah suka. Setelah itu nanti menjadi duka kita. Kenapa kita tidak melakukannya? Tahap itu. Berarti antum sudah mendalami, menjiwai ibadah. Nah, pertanyaannya, bagaimana hukum puasa dipaksa? Kalau untuk pembelajaran hukumnya boleh. Dipaksa oleh guru boleh. Salat dipaksa. Selagi belum balik dipaksa itu. Jadi kalau pertanyaannya ini berarti putri itu ada yang terpaksa puasa. Kita tidak ingin puasa dipaksa oleh ustazah. Nanti kena apa? Kena sanksi, kena iqab. Bahkan di putri itu supaya Ustaz Bahran tahu saja, siapa yang tidak habis nasinya didenda. Berapa ratus ribu dendanya? 50 ribu. Didenda Ustaz Bahran. Harus habis ya? Jadi sudah berapa piring yang habis? Piringnya masih ada? Oh, nasinya yang habis. Yang tidak habis didenda. Kalau tidak enak jangan dimakan. Begitu. Bagus. Mana nih putra nih? Mana nih? Pak RT mana nih? Didenda. Ini sahih beritanya ini. Bahwa perempuan kalau tidak habis nasi didenda. Putri, ya. Hei. Makan 3 kali satu hari. Ada yang dibuang sambat telurnya 1 ember ke belakang. Siapa ini? Itu laki-laki di sini. Tidak enak dibuang sambalnya. Disisakan. Sudah tidak enak diambil juga pergi dibuang. Yang paling sering menukar kantong-kantong tempat panas itu laki-laki. Pecah, ditendang, di bawah dipan, masuk WC. Ya. Kemudian mengambil ke dapur. Jatah kamar lain diambilnya. Kamar lain banyak anggotanya. Kamarnya sedikit, ada ambilnya yang banyak, berlebih dia. Akhirnya tinggal kamarnya. Tidak jujur. Berdosa untuk mengambil jatah orang lain. Kita besok ini meniru perempuan. Abi anjurkan meniru perempuan. Makan kalau tersisa denda. Partai. Didenda. Abi kalau enak sambalnya habis nasi. Tidak perlu denda. Itu kita. Sama sabarat. Enak sambalnya habis kita. Kita inginkan kalau mau Ustazah Rani, kalau ada anak-anak putra ini sedang makan bagi nasi, dibawa putri ke situ menyaksikannya. Supaya habis nasinya. Setuju Salamat enggak? Jatah makan siang laki-laki, disuruh putri-putri mengawasi ke sana. Bagaimana kira?
Cocok tak? Saudara nih, ini usulannya nih. Sekali-sekali bawa putri menyaksikan laki-laki makan. Siapa yang tidak habis didenda. Ya, Hasibuan. Dah, kembali kita kepada cerita pertama. Kita tidak tahu ikhlas tidak ikhlas orang. Kita hanya dapat menilai yang lahiriahnya saja. Kita tidak tahu ada apa di hati orang. Tapi tidak boleh kita menuduh orang tidak ikhlas. Yang kedua, apakah sah puasa jika terpaksa? Sah. Di Epicenter sah. Di Epicenter puasa Kamis itu sah dipaksa. Tapi solusinya ada. Dipaksa tidak dipaksa kita puasa juga, maka puasa saja lah yang ikhlas supaya berpanjang nilai. Yang sering menipu nak puasa itu laki-laki. Oi. Yang sering menipu tidak puasa, pura-pura puasa itu laki-laki. Ada yang sakit, ada yang tadi makan tak sempat makan, ada yang seperti anak Pak Ucok, si Bori namanya, tak tahan lagi, tak tahan. Pegang-pegangannya perutnya. Ada yang nipu. Orang berbuka, dia pura-pura berbuka. Tapi sebenarnya sudah beli supermi. Atau sahur disimpannya nasi di lemari. Nanti di jam istirahat, diam-diam dia makan. Itulah kami laki-laki ini hebatnya. Hebat kita. Ya. Sudah jawabannya? Si apa? Si Raisa Humaira. Masih ada waktu kita sedikit lagi. Rizki Furqan Ramadan. Ini Rizki ini. Mana kampungnya? Hah? Berapa kali makan satu hari? 5 kali? 3. Hebat ya, gagah nih. Dumai. Coba, assalamualaikum. Siapa? Orang tuanya ada. Bacalah assalamualaikum. Assalamualaikum ayah hama. Okay. Adrian Irawan 7A. Dari mana ini? Dumai juga. Baca assalamualaikum. Sama siapa? Ada ayahnya? Bundanya ada? Ya sebelah. Assalamualaikum ayah bunda. Assalamualaikum mama, assalamualaikum papa. Selamat pagi pak, selamat pagi ibu, selamat pagi semua. Silakan duduk. Gus. Apa tanya ini mereka berdua? Apa hukumnya jika kita mengejek, membongkar aib dan menjelekkan guru kepada teman atau orang lain? Dosanya 3 kali lipat. Pertama, dosa mengejek, membongkar aib, mencela. Yang kedua, dosa bergunjing. Yang ketiga, itu dosanya guru kita. Bergunjing dosa besar. Menjelek-jelekkan, membongkar-bongkar aib, mengotori udara, mengumuhkan air laut. Siapa yang suka membongkar aib orang, kejelekan orang, satu saat aibnya dibongkar oleh Allah. Siapa yang suka menutup, mensetara setara Allah. Kalau tidak suka dengan guru, jangan bongkar aibnya. Kesal, sakit hati, dongkol sama guru, jangan sebar-sebarkan kejelekannya, apalagi tidak jelek, hanya mencari-cari jeleknya. Yang sering duduk di teras rumah Habib belakang, hati-hati bicaranya. Ustazah Hanu. Ya, Ustazah Hanu. Di Putra juga kedengaran, ada. Haram hukumnya menyebarkan aib.
Siapa yang suka menyebarkan aib, membongkar aib, apalagi mencari-cari aib, tajassus namanya, dosanya tidak akan Allah ampunkan sebelum dia minta maaf. Apalagi guru kita, menggunjingkan guru, mencari aib, celah guru, dibongkar, diceritakan ke sana ke sini. Tidak berkat ilmu. Tidak suka, tidak senang, itu perkata besar dosanya. Siapa saja yang kita pergunjingkan sama dengan memakan bangkainya. Satu, ucapan kita dicatat oleh malaikat. Dua, lalu yang ketiga kita sebarkan, viral dia, bertambah lagi dosanya. Seterusnya, dia tidak salah, cuma karena kita kesal, kita cari-cari, kita buat salahnya, bertambah lagi dosanya. Yang terbaik, kalau tidak senang, simpan saja. Curhat kepada orang yang bisa kita anggap mengasih solusi. Kepada BK. Tapi BK jangan pergunjingkan guru yang lain. Jangan menghasut. Jangan suka mencari-cari salah. Tidak pun dicari salah, orang pasti ada salah, karena dia orang, dia manusia. Ini pertanyaannya yang kedua, bagaimana hukum menjelekkan, mengaibkan, menyebarkan kesalahan guru? Berdosa, antum tidak beradab, dan ilmunya tidak berkah. Kalau tidak senang dengan guru, kesal dengan guru, cari di mana kita tidak senang, tidak kesalnya. Sebab selama kita kesal, tidak senang kepada guru, tidak akan bisa masuk pelajaran guru itu. Ada mengerti? Ha? Kesal sama Abi sekarang, benci melihat Abi, sakit hati, dongkol, dendam, apa sajalah, di matanya nampak, di wajahnya nampak. Guru-guru pun yang kesal sama Abi tahu, bukan Abi serba tahu, tidak tahu, karena Abi dulu lama belajar. Cara melihatnya, cara dia memandang, cara bersikap, cara ketika dia bertemu, nampak siapa yang senang, siapa yang benci. Saya tahu, bukan serba tahu, tapi tahu. Termasuk murid. Tapi saya tidak ada membongkar aibnya. Saya tidak ada menjelekkannya, tidak ada membusuk-busukkannya, dan tidak ada mencacinya, karena saya tahu dosa. Tapi kalau antum yang begitu sama guru, selama begitu kepada guru sikap kita, ilmunya tidak akan masuk, ke sini pun tidak masuk. Jangankan nyimpan di sini. Ini bagaimana cara anak kelas 7 ini supaya perhatian ini? Bagaimana supaya perhatian yang satu ini? Kalau marah, kesal, benci, sakit hati sama guru, selama antum marah, sakit hati, apapun yang dikasihnya pelajaran, tidak masuk ke sini. Andaikan masuk ke telinga, keluar sini lagi, atau balik lagi dia. Paham kelas 8? Anak paham itu. Setiap Abi mengisi acara di sini, yang berpeci di belakang, baguskan pecinya, yang kacamata, lihat sini, perhatikan. Jangan ketawa, saya manusia. Kalau antum ketawa, Abi bilang antum mencemeh. Samal, lihat siapa itu? Yang kopiahnya sok-sok gaya kacamata. Perbaiki kopiahnya. Kacamata. Sakit hati, benci, kesal, dongkol, misalnya sama Abi sekarang dongkol, tidak masuk. Tidak masuk. Jangankan tinggal di benak, masuknya enggak, apalagi di hati. Ini syarat belajar pertama, syarat menimba ilmu pertama, kita suka sama guru.
Kita hormati guru. Kita muliakan guru. Kalau tidak, kita pandang remeh, kita pandang enteng, cara duduk saja sudah tidak benar, tidak masuk ilmunya. Nabi sering lewat di kelas yang baru ini, nampak murid belakang sandar-sandar ditegur di belakang. Gurunya asik di depan. Tidak masuk. Sebab sikap duduknya saja sudah menunjukkan dia memandang enteng guru. Pada mengerti? Cara antum duduk sekarang saja sudah menganggap enteng guru. Kalau duduknya seperti apalah. Duduk antum, sikap antum ketika hadapan guru menentukan berkah ilmunya. Tunggu melala. Cara duduk, cara melihat, bagaimana perasaan kita, hati kita ketika belajar dengan seorang guru menentukan berapa berkahnya ilmu. Kalau kita sudah duduk begini, topang kaki ketika mendengarkan ceramah atau kaji atau ilmu guru, enggak. Antum tidak menghormati guru, tidak menghormati ilmunya. Makanya kita belajar adab. Dulu sudah belajar adab. Adab di kitab Ta'lim Muta'alim kelas 8, ya. 9, ya. Kelas 11 sudah belajar. Paling-paling lupa lagi. Perlu kita ulang lagi. Habis salat ini kita ulang lagi. Adab di majlis ilmu, adab berguru. Di lokal para ustazah, kalau murid kita sudah bersandar duduknya, kakinya sudah begini, kursi sudah dijungkan jangkit, anak itu tidak bisa lagi, tidak bisa masuk lagi. Kalau dengan Nabi belajar sudah keluar. Daripada menghabiskan kalori kita, mengganggu teman, di luar saya istirahat. Jelas tuh, tongku melala. Kalau sudah bersandar dia, kaki diangkat, kursi dimain-mainkan, kemudian ini putar-putar. Dah masuk. Atau kopiah. Ini gayanya. Dah masuk. Tidak main. Tidak main anak. Anda sebagai guru, kalau begitu murid Anda sudah dilecehkan. Tenang-tenang saja Anda, berarti Anda tidak bisa menguasai lokal. Tidak bisa menguasai lokal. Ya begitu, Selamat. Tandanya guru tidak menguasai lokal. Jadi kalau antum dibelajar begitu, tidak masuk dia. Apalagi digunjingkan, disebarkan aibnya, dibongkar-bongkar, kadang-kadang tidak salah, dicari-cari salah guru, udah habis. Tidak berkah, tidak manfaat, tidak berguna, tidak berfaedah. Kalau bahasa kami masuk suok, keluar akidah, melantun dia. Itu disampaikan kepada antum semua. Perbaiki lagi niat, perbaiki sikap belajar, hormat kita kepada guru. Cepat selesai masalah salat ini. Nabi ingin lagi menekankan lagi adab guru, adab belajar, adab kepada buku, adab di majlis. Itu yang sekarang sudah mulai tipis lagi ditekan lagi. Ini karena waktunya sudah habis, baru bisa terjawab sampai kepada pertanyaan ke-6. Masih ada satu lagi Sabtu menjelang ujian ya. Ujiannya kapan? Satu ujian. Oh iya, biarlah mengalah saya ya. Ini semoga berkah, bermanfaat dan berfaedah. Pesan Nabi satu, jangan sampai dongkol, kesal, sakit hati kepada guru. Kalau ada rasa itu perbaiki lagi. Di mana apa penyebab sakit hati, kesal? Sebab selama kita kesal, sakit hati, tidak akan masuk ilmunya. Apalagi ilmunya ilmu baik. Periksa lagi, kenapa saya kesal? Kenapa saya dongkol? Kenapa saya marah? Kenapa saya anggap enteng guru? Periksa lagi. Periksa lagi. Nih yang duduk. Kenapa antum duduk seperti itu? Ya. Adab diperhatikan lagi. Garis bawahnya,
jangan sebarkan dan jangan cari-cari salah. Jangan pergunjingkan, jangan virakan, jangan bikin-bikin dan bawa teman untuk sama-sama kesal dengan kita. Berlipat-lipat salah dan dosa. Makanya disampaikan sampai 3 kali supaya berkah ilmunya. Sekian saja. Terima kasih atas perhatian semua. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah.